Kali ini kita akan membahas mengenai Job Safety Analysis atau JSA. Sebelum masuk ke dalam materi lebih dalam, adapun tujuan dari training JSA adalah 1. Mengembangkan kompetensi dalam membuat JSA, 2. Memiliki kemampuan membuat JSA, 3. Mampu dalam mengelola JSA, dan yang keempat, mencegah terjadinya insiden. Sejarah JSA. Pada tahun 1930 awalnya bernama Job Analysis, kemudian berkembang menjadi Job Breakdown. Selanjutnya pada tahun 1950 didapatilah nama Job Safety Analysis yang kemudian semakin rinci lagi yaitu Job Hazard Analysis. Job Safety Analysis atau JSA adalah suatu metode yang dipakai untuk menganalisa bahaya dari setiap tahapan pekerjaan sehingga dapat dikembangkan solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Siapakah yang terlibat dalam proses JSA? Apakah safety personnel, manager, supervisor, atau pekerja yang terlibat di proses? Yang paling tepat untuk membuat JSA atau koordinator pembuat JSA adalah Departemen Manager atau Supervisor. 3 unsur penting dalam JSA. Pertama, langkah-langkah pekerjaan secara spesifik. 2. Bahaya yang terdapat pada setiap langkah pekerjaan. Dan yang ketiga, pengendalian untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bahaya pada setiap langkah pekerjaan yang telah diidentifikasi. Pembuatan JSA. Yang pertama, isilah profil pekerjaan yang akan dibuat JSA. Kedua, isilah langkah-langkah atau tahapan dari pekerjaan dengan detail dari awal atau persiapan sampai selesai. Ketiga, isilah kolom bahaya untuk setiap bahaya yang potensi terjadi di masing-masing tahap pekerjaan tersebut. Keempat, isilah kolom resiko untuk setiap bahaya yang telah teridentifikasi. Yang kelima, setelah risiko yang dapat terjadi, tentukan pengendalian yang efektif untuk mengurangi risiko tersebut. Dan yang keenam, pada kolom tanggung jawab haruslah ditulis siapa saja yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melaksanakan setiap pengendalian yang ditulis. Pembuatan JSA dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, pengamatan langsung. Kedua, diskusi kelompok. Dan yang ketiga, pemanggilan dan pemeriksaan ulang. Tahapan prosedur pada JSA, yaitu yang pertama, pelaksana atau kontraktor membuat JSA, kemudian pemberi kerja atau HSE di site koordinator mengevaluasi JSA. Bila JSA tidak sesuai, maka akan diperbaiki selama 2 hari oleh pelaksana atau kontraktor, dan ketika JSA sudah sesuai, akan disetujui oleh penanggung jawab atau manajer proyek. Pada saat ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai formulir dari Job Safety Analysis. Di dalam form Job Safety Analysis, terdapat 8 komponen penting. Yang pertama adalah profil pekerja, kedua tahapan pekerjaan, 3 bahaya, 4 resiko, 5 pengendalian, 6 tanggung jawab, 7 nama dari HSE yang melakukan pengawasan atau supervisor pekerja, serta yang ke-8 adalah anggota tim. Untuk memahami secara langsung bagaimana pengisian JSA, maka dari itu kita akan melihat salah satu pekerjaan, yaitu fill joint coating. Fill joint coating merupakan proses pemasangan coating pada sambungan pipa, fitting dan permukaan lain yang belum tercoating yang dilakukan di lapangan. Pada saat ini kita akan memulai mengenai simulasi pembuatan Job Safety Analysis. Komponen pertama yang harus diisi pada formulir Job Safety Analysis adalah profil pekerja, meliputi nama pekerja, proyek, dan pekerjaan yang dilakukan. Setelah mengisi mengenai profil pekerja, kemudian kita akan mengisi tabel yang berisikan tahapan pekerjaan, bahaya, risiko, pengendalian, dan tanggung jawab. Tahapan pekerjaan
dimuat ke dalam kolom pertama dan kemudian digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dari tiap tahapan pekerjaan. Kemudian kita juga menentukan resiko dan juga pengendalian serta tanggung jawab atau penanggung jawab. Setelah melakukan pengisian terhadap tabel tahapan pekerjaan hingga tanggung jawab, kita kemudian juga mengisi kolom yang berisikan nomor, supervisor pekerja dan HSE departemen, serta nama anggota tim.